Salam satu duri. Ya. Maturene ae. Oh iya deh kok. Rono. Terus lali. Oke, balik lah. Salam satu duri. Aku lali. Oke. Ya, bertemu lagi dengan petani milenial. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah terus station di channel kami, yang terus menemani teman-teman petani buah naga di seluruh Indonesia untuk berbudidaya buah naga dengan baik dan benar dan terus berproduksi dengan baik, melengkapi pupuk daun series. Wah, pupuk series lah ya. Saya ingin mereview ya dari salah satu produk yang sering saya gunakan untuk hal yang nanti saya jelaskan ya. Kalau sekarang jelaskan nanti langsung jujuk kalian ya. Yang sering pertanyaan teman-teman pertanyakan, rontok ya, pecah buah naga, bunga rontok, buahnya pecah. Ini rahasia dari petani milenial ini ya, yang kita sering gunakan. Oke, apa itu? Ya. Kalsibor. Namanya unik ya, kalsibor ya. Dia sebenarnya gabungan dari kalsium dan boron ya. Ya, kalsium kan sudah kita bahas ya. Tapi kan itu untuk pemupukan, kalau ini untuk pupuk daun. Nah, kalsium yang ada di sini itu bentuknya kalsium oksi ya. Kalsibor ini diproduksi oleh diimpor. Barang impor, sorry guys. Larang, mahal juga ternyata. Makanya itu diimpor oleh Master Green ya, Jawa Timur Indonesia ya. Impor ya, barang impor. Kayak tuh apik ya. Oke. Barang impor. Tapi ya masih terjangkau lah. Walaupun impor, yang penting terjangkau, kualitasnya baik ya, why not ya. Oke. Kalsibor ini dia kalsium dan boron. Nah, kalsium itu adalah unsur hara makro ya, sekunder ya, yang dibutuhkan tanaman, sedangkan boron itu mikro, yang mana ini juga paket sebenarnya untuk pembungaan ya, untuk mencegah kerontokan. Nah, di sini untuk fungsinya ya, kalian bisa baca dan bisa menemukan produk ini di toko-toko pertanian. Bisa pesan ke saya ya, tapi nggak ada nggak ini ya, kita nggak di endorse juga ya, cuma saya ingin membagikan manfaatnya ya, karena banyak pertanyaan teman-teman terkait kerontokan bunga. Nah, kalsium ini memang ketika disemprotkan itu akan secara lebih cepat untuk untuk mengurangi kerontokan, karena salah satu penyebab kerontokan pada bunga itu akibat kekurangan kalsium ya toh. Sedangkan boron ini fungsinya juga banyak, salah satunya untuk pembungaan dan pembuahan ya, boron ini ya. Terus kemudian kalsium ini juga kalau kita rutin mengaplikasikannya, dia akan membentuk lapisan dari kulit buah naga. Lapisan kutikula pada sulur buah naga akan semakin menebal, sehingga patogen, jamur, cacar, bakteri, Phytophthora itu bisa sedikit terhambat ketika ingin menginfeksi sulur dari buah naga gitu loh. Kan dia semakin tebel kan. Nah, makanya di produk ini pun dia juga menyebutkan fungsinya adalah salah satunya meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan jamur. Di sini ada. Nah, itu berarti oke, karena secara teori masuk, dan di sini juga dituliskan itu. Jadi tidak ngawur lah ya. Tidak sing wah kayak pil dewa itu ya, enggak. Jadi sesuai lah di sini ya. Kemudian mengatasi pecah, di sini ada pecah buah ya, benar. Kalsium itu juga dia berfungsi untuk mengelastiskan
jaringan buah, kulit ya, terutama kalau kaitannya pecah ini kan kulit ya, dia bisa elastis nih anunya, kulitnya, sehingga ketika terjadi pembesaran buah dari dalam, kulitnya itu akan elastis mengembang gini ya, jadi ikut mengembang sesuai dengan pertumbuhan buah dari dalam. Nah, sehingga tidak terjadi pecah. Nah, kalau tidak elastis, dia mengembang dari dalam itu kulitnya akan pecah sehingga tidak laku toh buah nagane kalau pecah. Nah, makanya kalsium. Nah, ini aplikasinya, ini untuk disemprotkan ya. Disemprotkan. Nah, cara aplikasinya itu disemprotkan, bisa dicampur dengan insektisida ya. Dicampur fungisida juga bisa ini ya. Cuman ya, ini sebenarnya nanti akan kita bahas ya terkait fungisida ini pengaplikasiannya seperti apa. Cuman karena ini kalsium ini dia cenderung akan membuat fungisida atau insektisida itu akan menjadi lebih naik pH-nya, sehingga dia akan tidak asam. Nah, sedangkan fungisida dan insektisida itu diperlukan tingkat keasaman yang asam. Nah, sehingga ini nanti ada tekniknya, harus ditambah zat tertentu agar bisa maksimal kinerja dari fungisida dan insektisida. Tapi ini di video next lah ya, kita membahas terkait dengan penyakit buah naga nanti seriesnya ya. Oke, kemudian disemprotkan ya, dispray seperti biasa. Terus kemudian ada aplikasi berikutnya, yaitu dicampur ketika kita menggibru ya. Nah, kita nyemprot untuk pembesaran itu dengan giberelin, wah itu bagus. Nah, itu nanti akan elastisitasnya akan tinggi buah itu tadi. Makanya bisa dicampur gibro, bisa dispraykan seperti biasa. Tapi kalau saya petani milenial nih, saya khususkan untuk menggibru. Biasanya 1 liter itu saya kasih 1 tutupnya ini ya. Lebih bagus pengaplikasinya musim hujan seperti ini dicampur dengan perekat ya, menggunakan perekat. Oke, itu kalsibor harganya murah ya, di petani milenial hanya 70.000 ya, saya badi 10.000. Ongkirnya piro guys ya, 70.000 saya badi 10.000 ya, berarti 60.000 harga aslinya. Cuman kemungkinan harganya beragam ya, ini kalau di kios saya itu 60.000. Oke, itu review kalsibor yang ini menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan kerontokan bunga ya, dan pecahnya buah ya. Oke, semoga bermanfaat. Share video ini bila ini bermanfaat bagi petani buah naga di seluruh Indonesia. Saya akhiri, salam sehat, salam satu duri.